Ini penelpon kedua di sesi pertama ya. Sudah ada yang gabung lagi dengan kita. Halo, selamat malam Imelda dengan? Malam. Ya, dengan siapa Mbak? Dengan Mbak Warsi. Mbak Warsi, oke. Mbak Warsi di mana nih? Di Indramayu, di Kudus. Di Kudus ya, oke. Ini yang mau diceritain di rumah di Kudus atau di mana? Di Indramayu, Mas. Di Indramayu, oke. Ya, silakan ceritanya gimana Mbak? Silakan, langsung bisa cerita dari sekarang. Ya, nah, semenjak bibi saya meninggal itu kan rumah nenek tuh kayak angker, kayak mistis gitu kan. Soalnya bibi saya tuh meninggalnya kayak nggak wajar, Mas. Seperti apa itu meninggalnya? Katanya kayak bekas, kayak pukulan, kayak memar-memar, kayak gimana, kayak bekas perbanan banyak gitu loh. Nah kan bibi saya udah nyampe rumah. Nyampe rumah itu kayak udah bau busuk gitu loh, Mas. Semenjak jenazahnya dia kan udah dikuburkan, tapi itu bau busuknya itu masih ada di dalam. Nah semenjak itu kayak kejadian seperti ada orang mandi di kamar mandi jam 12 malam, kayak salon nyala sendiri tapi di kamarnya bibi saya nggak ada siapa-siapa. Kayak gimana ya? Pokoknya kayak kejadian aneh-aneh gitu loh, di rumahnya nenek saya. Kadang sama kakek saya, almarhum kakek saya disediain buket, sabun, kayak soden, kayak handuk di kamar mandi itu. Pokoknya setiap jam 12 malam itu. Fungsinya untuk apa nih Mbak? Fungsinya disediain pasta gigi gitu? Fungsinya, kata kakek saya itu, katanya setiap malam itu kayak ada orang mandi, katanya gitu Mas. Kayak ada orang mandi, itu mungkin bibi kamu yang mandi, katanya gitu. Kadang ada yang pernah tetangga saya melihat, kayak ada orang itu loh Mas, ngintip di jendelanya bibi saya. Tapi itu posisi malam, posisi jam 12 ke atas gitu kan. Kayak itu. Ya. Ya, Mas. Halo, kita kembali terhubung lagi dengan siapa nih? Warsi ya, benar ya? Ya. Oke, iya Mas. Kenapa Warsi tadi sempat keputus pulsa ya? Atau gimana? Halo? Halo Mbak Warsi. Masih mendengar suara saya? Halo? Mbak Warsi lagi ya? Halo, selamat malam Mbak. Ya. Malam. Kenapa nih Mbak Warsi bisa teleponnya putus nyambung? Tapi Sinyalnya Mas. Oh sinyal, tapi pulsa masih ada ya? Masih. Ini sinyal full atau enggak sih di Kudus? Ini di dalam pabrik Mas. Oh di dalam pabrik ya. Oke Mbak Warsi lanjut lagi. Gimana nih Mbak? Sampai tadi kematian yang tidak wajar ya? Ya, kematian tidak wajar di saya. Itu Pak disebabkan karena apa ya Mas? Mungkin arwahnya penasaran atau gimana ya? Oke Mbak Warsi, karena di sini kebenaran saya sendirian nggak sama Mas Bu, jadi otomatis saya nggak bisa menanggapin ya. Mbak Warsi aja bercerita selengkap-lengkapnya, kita pengen tahu seperti apa ceritanya. Terus sampai sekarang nih berarti rumah keadaannya emang singup gitu ya, ngerasa ya, jadi tambah angker gitu ya. Ya sampai sekarang pun saya nggak berani kalau di rumahnya nenek. Kalau malam, kalau mau ke kamar mandi juga saya nggak berani sendirian. Soalnya kelihatan kayak gimana ya Mas? Singuk Mas, nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan terasa adem gitu ya. Sekarang tuh kayak terasa menakutkan gitu loh Mas. Kalau malam, itu malam ya. Pagi hari, siang hari pun kayak nggak berani aku ke dapur. Halo? Ya nggak berani ke dapur ya? Berani. Biasanya kalau muncul gitu hari-hari tertentu nggak sih? Mulai ada
Mungkin penampakan atau suara-suara mistis yang terdengar dari mana, kamar mandi ya? Dari kamar mandi. Itu biasanya kalau muncul ada hari-hari tertentu atau Hari-hari tertentu mas, waktu-waktu kalau dia mau main ke rumah kayak gitu. Cuman pernah tahu ada tetangga saya itu yang melihat ada sosok kayak kosong gitu loh, kayak ngintip-ngintip di jendelanya bibi saya gitu. Kayak sosok kosong gitu loh mas. Soalnya kan putih semua. Itu sampai tetangga saya itu nggak berani mau ke kamar mandinya dia sendiri tuh nggak berani mas. Soalnya ada penampakan itu sosok kosong kayak gitu. Nah, sewaktu saya kan, halo? ya kita masih dengerin Mbak. Terus. Ya, waktu saya kan itu posisi saya, aku dengerin dari cerita-cerita tetangga saya, cerita dari mbak saya, seperti itu. Terus cerita dari almarhum kakek saya. Kalau setiap kali itu kalau malam ada orang mandi di kamar mandi. Oh gitu ya. Suara tangisannya anak kecil, wanita atau gimana? Wah, kalau suara-suara kayak enggak ada ya mas. Cuman kayak olah-olah gimana ya? Kayak ada orang mandi. Terus nenek saya itu pernah itu loh mas. Pernah didatengin almarhum bibi saya, katanya gini. Almarhum siapa? Almarhum bibi saya itu bibi, loh. ya. Almarhum bibi saya antara sadar dan tidak sadar mas. Maksudnya dia nenek saya kan posisi kayak nggak tidur gitu loh. Tapi kayak bibi saya ngomong gini, Bu, saya nitip anak saya, katanya. Saya nggak bisa jagain anak saya sekarang, kayak gitu mas. Terus dia itu keluar dari pintu itu tapi nggak ngebuka pintunya, kayak nembus gitu loh. Seolah-olah nembus, nggak ini loh, nggak apa namanya mas, nggak buka pintu, cuma nembus dari pintu itu. Semenjak bibi saya itu meninggal udah nggak nenek cucu-cucunya kayak siapa itu nggak ada yang berani untuk nginap di rumah nenek saya itu. Halo. Terakhir kapan nih Mbak Warsi masih menampakkan diri? Itu kejadiannya udah lama ya mas. Cuman saya kan jarang ke sana ya, jarang ke tempatnya nenek. Cuman saya tahu pernah dengar pas saya pulang waktu tahun 2008. Saya pulang dari luar negeri kan, dari Arab itu. Tapi kayak ada suara gitu, kayak suaranya ibu saya, almarhum ibu saya kan. Gimana kabarnya dek? Pagi hari itu. Aku kayak seolah-olah, tapi saya terbangun. Posisi itu kan pagi hari itu aku bangun mas. Kayak sadar gitu, kayak ada suaranya ibu saya. Bukan. Tapi yang saya tahu itu kayak suara-suara. Cuman saya dengar suaranya ibu saya doang mas. Tapi kalau yang almarhum bibi saya itu, saya belum pernah merasakan kejadian aneh di tempat itu. Tapi kayak terasa itu loh mas, rumahnya nenek saya itu kayak terasa senyap gitu loh, gak kayak dulu. Seolah-olah kayak takut masuk kamarnya bibi saya aja itu mas, takut rasanya, gak berani masuk kamarnya dia. Yang pernah di itu ya, kayak pernah dengar suara-suara gitu, kayak itu mbak saya ya Pak, tahu dengar suara kayak pintu nutup sendiri, kayak terus kalau nyala sendiri, kayak ada orang mandi katanya kalau malam, kayak gitu. Tapi kalau saya sih nggak pernah, cuma saya dengar dari mbak saya, dengar dari kakek saya, nenek saya, saya. Berarti yang ada di Indramayu ada berapa anggota keluarga mbak di sana? Sana, anak-anak sekarang
sekarang ya. Kalau sekarang cuman ada nenek sama cucu. Itu anaknya bibi saya, almarhum bibi saya. Ada 4 orang. Berarti nenek sama saudara sepupu Mbak Warsih berarti ya? Iya. 4 orang. Ya. Ini anak-anaknya atau dengan kata lain sepupunya Mbak Warsih ini sendiri yang keempat-empatnya itu juga sering diganggu juga nggak? Katanya enggak sih ya, kalau yang anak-anaknya biasa aja mas. Kalau kayak saya kan tahun kemarin kan pulang aja nggak berani itu loh mas, mau itu sendiri. Maksudnya mau ke kamarnya pipi saya itu nggak berani. Terus kayak gimana ke kamar mandi pun ya nggak berani. Awalnya udah beda mas, dari waktu aku masih kecil sampai sekarang itu semenjak pipi saya meninggal itu awalnya beda, terasa beda banget. Soalnya matinya nggak wajar, katanya itu bau busuk gitu loh mas. Padahal kan mayatnya kan udah dibawa ke kuburan mayatnya, tapi itu kan masih bau gitu, busuknya itu loh, nggak hilang-hilang gitu loh mas. Kecium bau busuknya berarti ini ya di luar makamnya gitu ya, di sekitar makam. Iya, nah di rumah gitu loh. Oh di rumah Bang? Iya di rumahnya itu loh, padahal kan mayatnya udah pergi mas, mayatnya udah pergi, tapi bau busuknya itu loh nggak pergi-pergi. Wah, sewaktu dimandikan tercium bau busuk nggak sih? Enggak ya? Nggak bau busuk. Nah, itu kan mayatnya waktu di keranda gitu, dibawa ke makam gitu, itu iya. bau nggak? Enggak mas, katanya nggak bau. Nggak itu bau pas sama sekali. Pas pergi itu, pas mayatnya pergi itu loh, langsung bau busuk. Langsung bau busuk aja. Jadi waktu mayat akan dimakamkan dalam perjalanan, orang-orang rumah baru mencium baunya ya? Iya, baru mau mencium bau. Terus bagaimana dengan orang-orang yang ini Mbak, yang posisinya yang berada di dekat keranda waktu itu, ada yang berkomentar nggak waktu mengantarkan jenazah almarhumah ini sampai di kuburan gitu? Kecium bau nggak ada sama sekali? Nggak ada yang komentar. Jadi aroma baunya itu tertinggal di rumah justru seperti itu? Iya, justru tinggal di rumah. Itu kan yang makanya yang dijadikan tanda tanya itu kan itu mas. Terus posisi itu juga aroma apa ya, kayak itu rumah itu loh kayak dingin gitu, nggak kayak biasanya, nggak kayak dulu. Kayak pokoknya susuk-susuknya itu nggak ada yang berani untuk nginep di rumahnya nenek semenjak pipi saya meninggal itu. Oh iya mas, okay. Saya mau tanya juga. Kan ini kan posisi saya kan ada di dalam pabrik. Halo. Ya, kebenaran Mbak Warsih, ini maaf sekali ya karena kebenaran narasumber kita nggak datang malam hari ini, jadi kita nggak bisa nanggepin banyak ceritanya Mbak Warsih. Gimana? Kamis yang akan datang aja gimana? Kalau gabung lagi nanti kita coba sharekan ke Mas Bu nanti biar ditanggepin. Iya, nggak apa-apa mas. Kan Kamis depan lagi ya berarti ya. Oke deh Mbak Warsih, terima kasih. Mungkin ini masih dalam keadaan kerja ya. Iya. Ya deh, selamat bekerja. Ya terima kasih, selamat bekerja lagi Mbak.